Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini kami akan mengupas secara sistematis periode perubahan undang-undang pertambangan di Indonesia dengan fokus pada pencabutan kewenangan daerah. Kami akan mengeksplorasi bagaimana perubahan tersebut membuka celah bagi praktik oligarki dan mafia tambang di Indonesia. Saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kekayaan sumber daya alam Indonesia yang seharusnya menjadi milik kita semua kini sedang digadaikan. Perubahan undang-undang pertambangan bukan sekedar reformasi, melainkan skema terstruktur yang memuluskan jalan bagi para oligarki dan mafia. Sebelum tahun 2009, tata kelola pertambangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Saat itu, otonomi daerah mulai diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan perizinan tambang kepada pemerintah daerah seperti bupati dan gubernur. Periode ini memang menciptakan masalah. Ribuan izin usaha pertambangan seperti barang obrolan yang dikeluarkan tanpa koordinasi yang memadai. Kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat sistem perizinan ini tidak terkendali. Kondisi inilah yang kemudian dijadikan justifikasi untuk menarik kembali kewenangan tersebut ke pemerintah pusat. Perubahan signifikan pertama datang dengan disahkannya Undang-Undang Minerba tahun 2009. Meskipun beberapa kewenangan masih ada di daerah, undang-undang ini mulai memberikan sinyal sentralisasi, di mana penetapan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pertambangan mulai ditarik oleh pemerintah pusat. Kemudian puncaknya terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di mana seluruh kewenangan perizinan, pengawasan, dan penetapan wilayah tambang secara drastis dicabut dari pemerintah daerah. Ini adalah kudeta kewenangan daerah yang disetujui oleh Jakarta tanpa memikirkan dampaknya bagi daerah. Dengan ditariknya kewenangan pengawasan ke pemerintah pusat, praktek penambangan ilegal dan pelanggaran lingkungan terjadi di mana-mana. Jarak geografis yang jauh membuat pemerintah pusat sulit melakukan pengawasan secara detail dan intensif. Penambangan di luar konsesi, penjualan ore ilegal, pelaporan tonase yang spekulatif, bahkan kerusakan lingkungan pun tak terhindarkan. Masyarakat di sekitar tambang tidak lagi memiliki jalur yang mudah untuk menyampaikan keluhan. Mereka harus melapor ke pemerintah pusat yang prosesnya rumit dan lambat. Kondisi ini seringkali memicu konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang. Bahkan tidak sedikit terjadi kriminalisasi terhadap rakyat yang berani bersuara. Sejak izin diurus oleh pemerintah pusat, birokrasi menjadi lebih panjang dan lambat bagi pelaku usaha kecil. Di sisi lain, para oligarki dengan mudah melobi di bawah meja di Jakarta. Ini adalah ketidakadilan yang nyata. Sebelumnya, daerah bisa mendapatkan pendapatan langsung dari perizinan. Sekarang, daerah hanya mengandalkan dana bagi hasil yang jumlahnya kecil, transfernya tidak menentu, dan pemangkasan tanpa dasar. Hal ini sangat menyulitkan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan hilangnya peran daerah dalam perizinan, peluang kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal juga berkurang. Pusat cenderung melihat dari skala kepentingan nasional dan mengabaikan kebutuhan dan pengembangan ekonomi lokal. Banyak izin tambang yang dikeluarkan dari pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah. Akibatnya, area pertambangan tumpang tindih dengan lahan pertanian, perikanan, bahkan kawasan konservasi. Sentralisasi ini adalah skema sempurna
bagi mereka yang berkuasa. Mereka dapat dengan mudah memonopoli izin, mengeruk sumber daya alam, dan mengabaikan dampak lingkungan tanpa perlu khawatir pengawasan dari pemerintah daerah. Untuk itu, kami sebagai masyarakat Indonesia menuntut kepada pemerintah pusat untuk 1. Kembalikan kewenangan daerah. Izinkan daerah mengawasi dan mengelola tambang skala kecil dan menengah, karena daerahlah yang paling memahami kondisi lapangan. 2. Perkuat pengawasan bersama. Bentuk tim independen yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran yang tersembunyi. 3. Tegakkan hukum secara tegas. Cabut izin dan pidanakan setiap oknum dan perusahaan yang merusak lingkungan dan merugikan rakyat. Mari kita dorong perbaikan tata kelola pertambangan. Wajibkan pemegang izin usaha pertambangan maupun smelter untuk bermitra dengan pengusaha lokal dan memberikan sanksi denda yang signifikan bagi para pelanggar. Dana denda tersebut harus dialokasikan untuk memulihkan lingkungan yang rusak. Pesan ini untuk kita semua. Jangan diam dan tutup mata. Pemerintah pusat jangan pura-pura tidak mendengar. Ini bukan hanya soal investasi, ini soal keadilan, masa depan, dan martabat bangsa. Mari bersatu, bergerak, dan pastikan kekayaan alam kita tidak lagi digadaikan untuk kepentingan segelintir oligarki. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silahkan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.